Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Asep Badrul Zaman di Lion Channel. Pada video kali ini masih keberlanjutan dari video sebelumnya, yaitu penjelasan tentang macam-macam ikhfa. Sekarang kita kenal dengan nama ikhfa bainal aqrab wal awsat. Wah, itu ada istilah lagi namanya ikhfa bainal aqrab wal awsat. Dengung ikhfa itu ya, dengung bainal aqrab wal awsat. Ketentuannya ialah bila mana nun mati atau tanwin menghadapi huruf fa. Bila mana nun mati atau tanwin ketemu huruf fa, ini dinamakan ikhfa bainal aqrab wal awsat. Baina itu antara, dekat, dan pertengahan. Awsat itu pertengahan. Ini barangkali sangat tipis perbedaannya ya. Cuma para ahli Al-Quran begitu teliti, begitu perhatian terhadap perbedaan huruf satu dengan yang lainnya, supaya dampak dari perbedaan ini bacaan Quran akan kedengaran indah meskipun dengan suara yang pas-pasan misalkan. Tapi ketika tajwid dan makhrajnya terkuasai dengan baik, itu luar biasa, akan sangat indah didengar, baik untuk pembaca ataupun yang mendengarkannya ya. Ketentuannya adalah ikhfa bainal aqrab wal awsat bila mana nun mati atau tanwin menghadapi huruf fa. Contohnya min fadlih. Nah, itu nun mati menghadapi fa. Min fadlih, min fadlih. Makanya kalau dalam satu perlombaan musabaqah tilawatil Quran, para juri akan sangat melihat kepada para peserta itu, yaitu dari sisi lisannya untuk melihat pengucapan. Makanya kalau ada dalam satu momen qari'ah misalkan dengan pakaian cadar maju ke depan, kemudian Dewan Hakim memerintahkan untuk tolong buka cadarnya. Sekali lagi penekanan, itu bukan semata-mata untuk melecehkan, tapi untuk penilaian supaya kelihatan dari lisan atau bibir si qari'ah itu di arah mana dia mengucap huruf tersebut supaya kelihatan ya. Itu barangkali yang harus dipahami ya. Jadi di sini contohnya min fadlih. Kemudian anfusahum, nun mati menghadapi fa. Anfusahum afwajan fasabbih. Afwajan fasabbih. Afwajan fasabbih amwatan fa'ahyakum. Amwatan fa'ahyakum. Amwatan fa'ahyakum. Itulah penjelasan tentang ikhfa bainal aqrab wal awsat. Sedikit saja perbedaannya, karena ada aqrab, karena ada awsat. Antara itu pengucapan. Kalau tadi kan ikhfa aqrab saja pada periode sebelumnya, ini mah ada awsatnya. Sedikit perbedaannya luar biasa. Yang keempat, yang selanjutnya adalah ada yang namanya ikhfa awsat. Nah, yang pertama ikhfa aqrab, kedua ikhfa aqrab wal awsat, sekarang ikhfa awsat saja. Ketentuannya bila mana nun mati atau tanwin, sekali lagi, nun mati atau tanwin, tanwinnya tanwin patah, tanwin doma, tanwin kasrah, diulang tuh supaya banyak mendengar, supaya makin paham, menghadapi salah satu huruf yang dua, yaitu sya dan ja, pangkal lidah, ja, sya dan ja.
Sya bertitik 3, sya dan ja. Misalnya, ya, misalnya nun mati atau tanwin menghadapi ja. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Man jaa man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Ya, kemudian hubban jamma, hubban jamma, hubban jamma. Nah, kemudian nun mati atau tanwin menghadapi sya. Insya. Nah, kalau sahabat channel sering mengucapkan kalimat insya Allah. Kadang-kadang kita jarang memperhatikan tajwidnya. Cukup insya Allah, insya Allah, insya Allah. Ya, nah, kalau kita sudah paham sekarang, boleh pakai tajwid lah. Nggak apa-apa, hitung-hitung mengingatkan. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Nah, contoh yang lain. Nushizuha, 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 syai'in syahid, syai'in syahid, syai'in syahid. Dibaca dengan dengung di bagian tengah, artinya di tengah dengungnya, ya. Itu namanya ikhfa ausat, karena ausat pertengahan. Mungkin sahabat mengenal istilah khair umur ausatuha. Jadi pertengahan gitu kan, sebahasa ada pertengahan. Nah, jadi ini juga ada di pertengahan hurufnya gitu kan ketika mengucapkannya. Yang selanjutnya ada yang namanya ikhfa ab'ad. Nah, ini ikhfa ab'ad. Ab'ad ini kalau boleh diambil dari kata ba'id, jauh gitu kan. Makanya ketentuannya bila mana nun mati atau tanwin menghadapi huruf qaf dan kaf. Sekali lagi, nun mati atau tanwin menghadapi qaf dan kaf. Misal contoh min qablikum. Nah, ini mas tanpa tending aling-aling, tanpa ada penahanan atau tanpa disamarkan. Samarnya harus jauh gitu kan. Min qablikum, min qablikum. Nah, ini contoh ikhfa ab'an. Kemudian syai'in qadir, syai'in qadir, syai'in qadir, yanqalib, yanqalib, yanqalib. Kemudian in kuntum, in kuntum. Nah, di contoh in kuntum mah ada ikhfa ab'adnya, ada ikhfa akrobnya. Di in-nya itu ikhfa ab'ad, di kun-nya itu ikhfa akrob. Jadi ini bisa memberi contoh dua ketentuan ikhfa. In kuntum, minkum, 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 izzan kalla, izzan kalla, izzan kalla. Nah, itulah barangkali bahasan dari macam-macam ikhfa yang semoga dengan kehadiran channel ini lagi bisa membantu mengingatkan kembali, memperbaharui, mencatat kembali yang sudah lupa diingatkan, yang belum bisa insya Allah jadi bisa. Yang penting terus belajar, terus kemudian putar video ini, kemudian subscribe. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam mempelajari ilmu Al-Quran, minimal di tajwid dan makhrajnya, supaya bacaan Quran kita
bisa lebih baik dan bisa benar adanya. Insya Allah menjadi ladang amal untuk kita semua. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.